Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung tergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan konferensi pers dari operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Bupati Talaut, Sri Wahyumi. Basaria, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kami akan membacakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh tim kita mulai dari Jakarta sampai dengan ke Sulawesi sampai dengan Talaut, yaitu informasi tentang kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK mulai dari kemarin Senin 29 April 2019 di Jakarta. Kemudian dilanjut sampai dengan hari ini Selasa 30 April 2019 terkait dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara tentang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2019. Sekali lagi KPK sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi. Ditambah praktek semacam ini diduga terjadi sejak lama di Kabupaten Talaut. Jadi dari hasil lidik dari tim kita, bukan ini saja, sudah mulai dari 2 tahun yang lalu sudah diikuti dengan lidik terbuka. Sampai dengan hari ini ketemunya dengan operasi tangkap tangan. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi yang valid sehingga bisa terlaksana operasi tangkap tangan tersebut dengan baik. Secara keseluruhan KPK mengamankan 6 orang di 2 kota berbeda, yaitu di Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Yaitu yang pertama adalah SWM. SWM ini adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut periode 2014-2019. Dan yang kedua adalah BNL. BNL merupakan tim sukses dari Bupati. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha, dan kemudian BHK adalah pengusaha. Kemudian yang keempat adalah ASO, ini merupakan ketua Pokja. Dan yang kelima adalah anak dari BHK, yang keenam adalah sopir dari BNL. Kronologis kejadiannya seperti ini kami akan jelaskan, yaitu pada hari Minggu malam 28 April 2019 diketahui BHK bersama anaknya membeli barang-barang mewah berupa 2 tas, 1 jam tangan, dan seperangkat perhiasan berlian dengan total nilai Rp463.855.000 di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, yaitu karena dibutuhkan pengukuran yang pas ukuran tangan bupati, yaitu untuk jam tangannya. Maka jam baru tersebut baru diambil pada esok harinya, tanggal 29 April 2019. Terjadi komunikasi antara pihak-pihak terkait bahwa barang akan diantar ke Bupati Talaut yang direncanakan akan diberikan saat ulang tahun Bupati SWM. Jadi beberapa hari mendatang yang bersangkutan akan ulang tahun. Sebelum barang-barang tersebut dibawa ke Talaut pada 29 April malam, sekitar pukul 22, tim mengamankan BNL, BHK, dan supirnya BNL, yaitu di sebuah hotel di Jakarta, dan langsung membawa ke-4 orang tersebut ke kantor KPK. Pada saat ini diamankan sejumlah barang yang diduga merupakan fee dari proyek. Tim kemudian mengamankan anak buah BHK pukul 4 pagi di salah satu apartemen di Jakarta. Di Manado, tim juga mengamankan ASO sekitar pukul 8.55 WITA dan mengamankan uang sejumlah 50 juta.
Terakhir, tim mengamankan SWM di kantor Bupati pada pukul 11.35 WITA. Melalui jalur udara kemudian ASO dan SWM diterbangkan ke Jakarta oleh tim secara terpisah. Tim yang membawa SWM mendarat di Bandara Jakarta sekitar pukul 18.30 dan kemudian dibawa ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut. Konstruksi perkara diduga sebagai berikut. Tim KPK mendapatkan informasi adanya permintaan fee 10% dari Bupati melalui BNL sebagai orang kepercayaan Bupati kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaut. Jadi semua pekerjaan yang ada di kabupaten tersebut melalui BNL yang merupakan orang kepercayaan dari Bupati. BNL bertugas mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek dan bersedia memberikan fee sebesar 10%. BNL kemudian menawarkan kepada BHK proyek di Kabupaten Talaut dan meminta fee 10%. Sebagai bagian dari fee 10% tersebut, BNL meminta BHK memberikan barang-barang mewah kepada SWM selaku Bupati Talaut karena kebetulan yang bersangkutan akan ulang tahun pada bulan awal Mei mendatang. Pada pertengahan April untuk pertama kalinya BNL mengajak BHK untuk diperkenalkan ke Bupati Talaut. Beberapa hari kemudian berdasarkan perintah Bupati melalui BNL, BHK diminta ikut ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan Bupati di Jakarta. Terkait fee yang diharuskan oleh Bupati, BNL meminta BHK memberi barang-barang mewah sebagai bagian dari imbalan 10%. Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan 2 proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. Diduga terdapat proyek-proyek lain yang dibicarakan oleh BNL yang merupakan orang kepercayaan dari Bupati. Kode fee dalam perkara ini yang digunakan adalah DP teknis. KPK mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara Bupati dengan BNL atau pihak lain, misalnya pembicaraan proyek di Talaut, komunikasi terkait dengan pemilihan merek tas dan ukuran jam yang diminta. Sempat dibicarakan permintaan tas bermerek Hermes dan Bupati tidak mau tas yang dibeli sama dengan tas yang sudah dimiliki oleh seorang pejabat perempuan di sana. Karena kebetulan selain Bupati Talaut, ada Bupati yang perempuan juga di Sulawesi Utara. Setelah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan, yaitu maksimal 24 jam pertama, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2019. KPK menetapkan 3 orang tersangka KPK menetapkan 3 orang tersangka dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, yaitu 1. Diduga sebagai penerima adalah SWM Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut periode 2014-2019. Kemudian BNL adalah tim sukses Bupati dan dia juga seorang pengusaha. Kemudian diduga sebagai pemberi adalah BHK. BHK ini adalah pengusaha. Barang bukti yang diamankan bernilai sekitar 513.855.000 ya, 513.855.000, yaitu 1 handbag, nanti akan ditunjukkan bereknya Chanel, kemudian tas Balenciaga, jam tangan Rolex, anting berlian, cincin berlian, uang tunai sebesar 50 juta.
Pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga penerima SWM dan BNL disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Sebagai pihak yang diduga pemberi, BHK disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian disampaikan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kami ingatkan kembali pada kepala daerah untuk bertanggung jawab dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat saat memilih kepala daerah. Dan sebagai bagian dari gerakan SPAK, saya perempuan anti korupsi, KPK mengajak para agen-agen SPAK di seluruh Indonesia, baik dia sebagai pejabat kepala daerah, ada juga yang polwan, ada juga dari anggota TNI, PNS, dan juga ada dari hakim, dan juga ada dari jaksa maupun pengacara, dan seluruh swasta atau masyarakat lainnya untuk membiasakan hidup sederhana dan mengajak pihak lain untuk berperilaku anti korupsi. Gaya hidup dan kebiasaan menggunakan barang-barang mewah bermerek dan mahal tidaklah sejalan dengan semangat kesederhanaan dalam upaya mencegah korupsi. Itu dulu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Basaria. Berikutnya kami akan memperlihatkan barang bukti yang diamankan, baik yang diamankan di Jakarta. Jadi ini baru saja dibeli di salah satu lokasi di Jakarta dan juga uang yang diamankan di Manado. Silakan pada tim untuk ke depan. Kesehatan Bu. Tangkap. Namanya